Film diawali dengan adegan rutinitas pekerja penambang batu, dan tiba-tiba terjadi kecelakaan. Oliver Mellor, seorang penambang batu bara, mendengar ledakan di terowongan itu dan bergegas ke sana. Beberapa orang terlihat terluka, tetapi satu pekerja muda bernama Ted meninggal dalam kecelakaan itu. Ambulans pun datang membawa Ted, sementara istrinya melihat suaminya yang terkapar dan menangis. Scene berlanjut pada perempuan yang bernama Connie yang menghadiri pesta dengan saudara perempuannya dan teman mereka. Di sana, dia bertemu dengan seorang pria tampan dan sopan bernama Clifford Catterley. Mereka berdua ngobrol dan mulai menari bersama. Dan singkat cerita, mereka berdua akhirnya menikah dan mulai melakukan pertandingan futsal bersama. Scene berpindah pada adegan perang. Dalam peperangan itu, Clifford dan Oliver ditunjuk menjadi garda terdepan hingga akhirnya mereka pun tertembak dan jatuh. Clifford melihat Oliver tergeletak di tanah. Beruntungnya Clifford selamat, dan para medis pun mengantarkan Clifford untuk pulang, di mana istrinya Connie serta pelayannya sudah menunggunya. Mereka pun menurunkan Clifford dan ternyata dia sekarang menjadi seorang yang cacat, karena dia tidak bisa merasakan lagi kakinya. Connie berbicara pada Clifford tentang dokter terbaik yang akan mereka kunjungi untuk menyembuhkan kakinya. Dan di sana, Clifford mengeluh pada Connie bahwa kakinya sudah cacat permanen. Namun Connie berusaha untuk menghiburnya dengan mengatakan kamu sangat sehat dan keren. Connie kemudian keluar dari kamar dan menangis, karena dia tidak percaya bahwa suaminya cacat permanen dan hidup mereka akan hancur. Tiba-tiba, Connie mendengar suara pistol dari dalam. Dia pun berlari ke dalam ruangan dan menemukan Clifford memegang pistol yang diarahkan ke kepalanya. Clifford memberitahunya bahwa hal ini pasti akan terjadi. Seketika itu, Connie pun berlari dan segera mengambil pistol tersebut. Keduanya jatuh ke karpet dan Connie pun membuang pistolnya dan menyuruh semua pelayan untuk meninggalkan mereka sendirian. Dan saat Clifford terus menangis, Connie mengatakan kepadanya bahwa dia mencintainya dan dia akan selalu bersamanya. Tapi Clifford membantah dengan mengatakan Connie masih bersamanya hanya karena kasihan, bukan karena cinta. Scene berlanjut pada Oliver yang tengah menulis surat untuk kekasihnya yang bernama Bertha. Dalam tulisannya, dia mengatakan bahwa tidak ada kata-kata untuk menggambarkan perasaannya pada kekasihnya itu, dan dia tidak sabar untuk bertemu. Saat menulis surat, dia menyadari bahwa suara tembakan dan ledakan telah berhenti, yang berarti bahwa perang telah berakhir. Seketika matanya berkaca-kaca, dan dengan rasa gembira dan lega, dia kembali ke kotanya untuk mengunjungi Bertha. Dan begitu sampai di depan rumah Bertha, Oliver melihat ke arah jendela dan menemukan Bertha bersama laki-laki lain. Dan dia juga melihat bahwa Bertha tengah hamil anak dari lelaki itu. Dengan perasaan hancur, patah hati, dan lelah dari perang, Oliver pergi meninggalkan rumah Bertha. Kemudian, Oliver pergi ke rumah Clifford untuk mencari pekerjaan di sana. Ia bertemu dengan Clifford dan berbicara padanya. Oliver berkata bahwa dulu saat jadi tentara, ia bertugas di bagian 7 yang berada di bawah komando Clifford. Meskipun Clifford sempat melihat Oliver saat perang, dia tidak mengingatnya. Tapi Clifford akan tetap memperkerjakannya sebagai penjaga hewan baru. Paginya, Beth membawa sepeda motor untuk Clifford. Dia mengemudi di sekitar halamannya dan menikmatinya. Sementara semua orang yang khawatir menyuruhnya untuk berhati-hati. Kemudian Clifford jalan-jalan ke hutan bersama istrinya yang menunggang kuda. Mereka berdua pergi ke rumah Oliver yang sedang berburu. Clifford memperkenalkan Oliver kepada istrinya dan mengatakan bahwa Oliver dulu bertugas bersamanya. Keesokan harinya, Clifford bangun dan siap-siap untuk mandi. Nyonya Beth menyuruh Bolton untuk memandikan Clifford untuk membantunya. Connie mendengar Clifford dan Bolton mengobrol dengan cukup akrab. Connie yang cemburu memberitahu Clifford bahwa dia tidak suka jika Clifford terlalu akrab dengan Bolton. Namun, Clifford meyakinkan Connie agar tidak terlalu khawatir karena Bolton hanyalah seorang pelayan. Clifford lalu pergi untuk rapat, sementara Connie sedikit kesal pergi menemui Oliver untuk memberikan kunci duplikat kamar Oliver. Oliver memberitahu Connie dengan sedikit agresif bahwa dia tidak harus melakukan itu sendirian. Mendengar itu, Connie pun pergi. Merasa bersalah, akhirnya Oliver mengirim surat kepada Connie untuk meminta maaf atas perilakunya. Connie kembali ke hutan dan melihat Oliver yang sedang bekerja tanpa memakai baju. Connie mendekatinya dan mengatakan tentang surat permintaan maaf yang telah ia kirim. Oliver menjelaskan bahwa dia harus segera meminta maaf sebelum terlambat. Namun saat Connie bertanya bagaimana jika suamiku membaca surat itu, Oliver menjawab memang itulah tujuanku.
Connie berjanji bahwa dia tidak memberitahu suaminya karena dia merasa kasihan dengan Oliver. Setelah itu, Connie pun pergi. Namun, tiba-tiba hujan turun dan terpaksa Connie harus berteduh di pondoknya Oliver. Mereka berdua masuk dan segera menyalakan api untuk menghangatkan diri. Oliver yang merasa tidak nyaman akhirnya pergi dari perapian itu. Namun Connie menyuruhnya untuk tetap duduk bersamanya. Oliver pun menolak dengan mengatakan jika suaminya melihat maka ia akan kehilangan pekerjaannya. Dan akhirnya hujan pun berhenti. Connie pun pergi dari pondok tersebut. Malam harinya, Connie mencoba meraih Clifford untuk melakukan pertandingan futsal bersama. Namun, Clifford menolak dengan alasan jika dia lelah dan ingin beristirahat. Connie merasa sedih dan kecewa dengan penolakan itu. Pagi harinya, dokter datang untuk melakukan beberapa tes pada kaki Clifford. Dokter pun menyetrum kakinya untuk menghidupkan kembali saraf-sarafnya. Sementara, Connie duduk sendirian di perpustakaan sambil mendengar jeritan Clifford. Setengah hari berlalu, namun tidak ada hasil yang positif. Akhirnya, Connie masuk ke ruangan dan memberitahu dokter untuk menghentikan semuanya. Keesokan harinya, Connie mengunjungi Oliver lagi. Connie melihat Oliver membuat kandang untuk anak ayam. Di sana, Connie bertanya apakah dia bisa menyentuh anak ayam itu karena dia selalu ingin menyentuhnya. Oliver mengambil anak ayam itu dari kandangnya dan memberikannya pada Connie. Connie pun memegang anak ayam itu. Oliver memperhatikan Connie dan mengatakan kepadanya bahwa anak ayam itu seperti dipegang oleh ibunya sendiri. Hal itu mengingatkan Connie pada ibunya sendiri, dan dia pun mulai menangis. Oliver mencoba untuk menghiburnya dan meminta maaf. Dia lalu meraih tangan Connie lalu memeluknya. Pelukan itu menjadi lebih hangat dan erat, hingga akhirnya membuat mereka masuk ke dalam pondok Oliver. Connie pun mencoba untuk menyundul bibir Oliver, tetapi Oliver menghentikannya. Connie bertanya, apakah kau takut? Padahal bagiku kamu bukan pengecut. Oliver mengatakan bahwa dia hanya takut pada dunia dalam dirinya, karena mereka berdua pun akhirnya melakukan pemanasan sebelum bertanding. Oliver menyalakan api dan meletakkan spray di lantai, dan pada akhirnya mereka berdua melakukan pertandingan futsal. Connie melakukan ini semua karena suaminya tidak mau menjebol gawangnya karena dia cacat. Connie yang sudah ingin sekali dijebol malah bertanding dengan pekerjanya yang merupakan kuli penjaga hewan di sana. Keesokan harinya, Connie duduk dengan Clifford dan mengatakan bahwa waktu sangat cepat berlalu. Dia juga ingin mengunjungi saudara perempuannya dan Clifford pun menyetujuinya. Mereka mengunjungi saudara perempuannya yang bernama Hilda dan mengadakan pesta. Connie berbicara dengan Hilda, dan tanpa diduga, Hilda mengetahui bahwa ada pria baru dalam kehidupan Connie. Connie meminta Hilda untuk tidak memberitahu siapapun. Connie mengatakan kepadanya bahwa dia berselingkuh dengan penjaga hewan peliharaan suaminya. Mendengar hal itu, Hilda pun kaget dan mengira jika Connie hanya bercanda. Dan di pesta teman Connie, Ken tiba di sana. Connie cukup terkejut saat melihatnya karena dia tidak ingat mengundangnya. Lalu Clifford meninggalkan Connie sendirian dan bilang bahwa dia sudah lelah. Ken lalu meminta Connie untuk berdansa, dan mereka berdua pun menari bersama. Saat itu, Ken bertanya pada Connie bahwa sebenarnya dia bisa memilih pria manapun di dunia ini. Tapi kenapa dia malah memilih Clifford yang sudah lumpuh? Scene berpindah ke hari berikutnya, dan Clifford duduk dengan Connie membicarakan tentang keinginannya untuk memiliki seorang anak yang akan jadi pewarisnya. Tetapi karena kecacatannya, mereka pun tidak bisa memiliki anak. Akhirnya Clifford mengakui bahwa dialah yang mengundang Ken karena dia tahu bahwa Ken menyukai Connie. Dia cerdas, menawan, dan sukses. Clifford berpikir bahwa Ken adalah seorang yang tepat untuk dia bisa memiliki seorang anak. Connie marah dan mengatakan bahwa Clifford sudah gila. Clifford menegaskan jika pewaris sangatlah penting. Rasa sakit dan malu baginya adalah ketika dirinya melihat Connie melakukan pertandingan futsal dengan pria lain. Connie pun meninggalkan Clifford. Dia pergi ke Oliver untuk meminta bermain futsal lagi karena agak stres. Setelahnya, Oliver menjadi sedikit khawatir bahwa orang-orang akan mengetahui tentang hubungan rahasia mereka. Dan Connie mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi mengingat Connie sangat sering mengunjungi Oliver, dia tetap takut jika suatu hari nanti hubungan mereka akan terbongkar. Suatu hari, Connie dan Oliver pergi ke pasar malam, di mana mereka bermain menembak beberapa barang dan memenangkan apel karamel. Oliver mengatakan kepadanya bahwa ia sangat senang dengan kehidupan normal di sini, dan mereka pun kembali bertukar jigong di sini. Tanpa diduga, seseorang telah melihat mereka berdua dan meneriaki mereka. Oliver mengatakan pada Connie bahwa dia akan mengelusnya. Oliver melihat orang itu bermain dengan palu. Oliver meminta palu itu untuk membantunya mencapai target. Tapi ternyata Oliver malah memukul kaki orang itu menggunakan palu.
Lalu dia lari bersama Connie. Dari kejadian itu, mereka menjadi semakin saling suka satu sama lain. Keesokan paginya, Connie memeriksa perutnya. Dan dia melihat bahwa perutnya menjadi sedikit lebih besar, menunjukkan bahwa dia sedang hamil. Connie langsung pergi ke Clifford dan mengatakan kepadanya bahwa dia hamil. Clifford benar-benar terkejut dan mengatakan kepada Connie bahwa Connie telah menjadikannya pria paling bahagia di dunia. Setelah itu, Clifford dan Connie pergi ke hutan. Connie bertanya kepadanya kemana mereka akan pergi. Clifford mengatakan bahwa dia ingin melihat burung peliharaannya sekaligus mendengar perkembangan hewan-hewannya dari Oliver. Di perjalanan, Connie memberitahu dia untuk jangan ke sana karena burung akan terganggu. Namun Clifford bersikeras ingin mendatangi hutan. Seketika langkah kaki Connie terhenti, sementara Clifford masih meneruskan perjalanannya. Oliver pun muncul dari belakang dan langsung menciumnya. Namun tiba-tiba suara klakson Clifford berbunyi membuat mereka berhenti beradu jigong. Connie dengan segera menyusul Clifford. Ternyata motor Clifford sedang mogok. Connie memberitahunya bahwa dia akan segera memanggil bantuan. Tapi Clifford menolak dan mengatakan bahwa dalam keadaan hamil saat ini, dia tidak boleh terlalu kelelahan. Ini pertama kalinya Oliver mendengar berita bahwa Connie telah hamil dan dia pun jadi marah. Clifford meminta Oliver untuk mendorong sepeda motornya, karena mungkin akan membantu motornya hidup kembali. Oliver melakukan berkali-kali hingga mesinnya kembali berfungsi. Setelah itu, Clifford kembali ke rumah sementara Connie pergi ke Oliver untuk menjelaskan berita hamilnya. Di sana mereka terlibat perkelahian besar. Oliver berpikir bahwa Connie telah memanfaatkan dia untuk memiliki seorang anak karena suaminya telah cacat. Tapi Connie mencoba menjelaskan bahwa ia melakukannya karena memang jatuh cinta pada Oliver. Oliver pun marah dan dia mengatakan alasan dia tidak ingin mempunyai seorang anak. Oliver mengatakan bahwa seorang wanita menikah untuk memiliki tanah dan uang, sementara orang-orang seperti Oliver akan membusuk selamanya. Kemudian Oliver menyuruh Connie untuk pergi pada suaminya. Mendengar itu, Connie pun sangat sedih dan pergi meninggalkannya. Bolton pun mengunjungi pondok Oliver dan tidak menemukan siapapun di sana, selain menemukan sebuah buku puisi milik Lady Catterley alias Connie. Bolton mengirim surat pada Clifford yang di dalamnya menjelaskan tentang perselingkuhan Connie dan Oliver. Clifford berteriak pada Bolton dan mengatakan betapa beraninya dia membawa kata-kata kotor ini ke dalam rumahnya. Bolton membuktikan kepadanya dan mengatakan tentang ketidakadilan orang-orang seperti dia. Clifford kemudian menyuruh Connie untuk menjauh dari Oliver. Connie kembali ke rumah dan bertanya pada Bolton bagaimana dia bisa tahu tentang perselingkuhannya. Bolton mengatakan bahwa dia menemukan bukunya yang ada di pondok Oliver. Di sana, Connie mengungkapkan bahwa Connie sangat mencintai Oliver dan dia juga peduli dengan Oliver. Bolton menyadari kesalahan besar yang dia buat, dan dia memberitahu Connie untuk menghentikan Oliver sebelum dia meninggalkannya. Connie berlari ke pondok dan memeluknya, dan dia mengatakan bahwa dia jatuh cinta pada Oliver. Begitupun sebaliknya, mereka berdua berbicara tentang masa depan anak mereka dan mencoba untuk menikah. Mereka pun menemui Clifford dan mengatakan bahwa Connie ingin bercerai darinya, sehingga dia bisa menikah dengan Oliver. Oliver mengajak Clifford untuk segera menceraikan Connie. Di sana, Connie mencoba menenangkan dua laki-laki itu. Connie mengatakan pada Clifford bahwa Oliver adalah pria yang membuatnya jatuh cinta. Kemudian Connie dan Oliver pun pergi. Clifford mengejar mereka karena kata-kata Connie sangat berdampak padanya. Clifford pun mengatakan bahwa dia akan segera menceraikannya. Connie dan Oliver meninggalkan rumah Clifford dan berangkat dengan mobil ke tujuan masa depan mereka bersama. Dan mereka pun hidup bahagia selamanya. Dan tamat. Itulah alur cerita dari film ini. Like jika kalian menyukai video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Semoga teman-teman suka ya sama alur ceritanya. Makasih banyak udah nonton dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya.